Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Dalam negara demokrasi ditandai oleh dinamika politik yang selalu bergerak. Semua orang merasa punya hak berpolitik, punya hak berpendapat, punya hak untuk menuntut keadilan. Ini standar dari negara demokrasi. Tapi ada suatu hal yang merisaukan, menjadi keprihatinan kita bersama ya. Makin hilangnya identitas bangsa yang selama ini membudaya bagi masyarakat Indonesia, yaitu etika berdemokrasi atau etika berpolitik. Dulu bangsa Indonesia sebagai bangsa timur tertinggal mengenal adat istiadat, kesantunan, mengenal etika berbudaya, lebih sopan, lebih ramah. Ini dalam dunia politik sekarang ini ditinggalkan. Yang makin nampak ya, makin terlihat sikap kasar yang dipertontonkan setiap hari. Orang bisa ngomong apa-apa, bisa bicara segala hal tanpa batas-batas etika kesantunan berbicara. Pada Pilpres tahun 2004, terpilihlah Presiden Jokowi yang masyarakat menganggap Jokowi datang dari rakyat bawah, dari wong cilik, menunjukkan
tata krama supel bergaul, jangan menggunakan bahasa halus. Bayangkan, saya merasa berterima kasih bahwa saya tidak salah pilih. Ketika waktu saya mendeklar Pak Jokowi, orang kan dengan sinis mengatakan siapa toh Jokowi gitu, nggak dikenal. Kok Ibu Mega berani-berani ya, mengajukan dia. Saya diam saja. Tapi kan saya bisa melihat orang itu dari sosok yang lebih dalam. Tapi ternyata di dalam tindakan politiknya selama 10 tahun menunjukkan hal yang sebaliknya. Sengaja kekasaran politik. Dari waktu ke waktu, presiden ini seperti menapaki sebuah tangga, dia semakin berani. Makin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Makin angkuh, makin otoriter. Ya, itu terasa. Jadi, kalau kita selama ini mengatakan presiden pelongo-pelongo, sebetulnya enggak. Dia hanya tampilannya aja pelongo-pelongo, tapi sesungguhnya pikirannya luar biasa. Faktanya apa? Petinggi negara di Indonesia ini semuanya takluk. Bahkan Ibu Megawati yang menjadikan dia presiden dikhianati sedemikian rupa pun nggak berani memecat presiden. Dikhianati. Para tokoh-tokoh besar partai politik kita, mulai Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, SBY, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, Zulkifli Hamzah, semua tekuk lutut kepada Jokowi. Jadi pelongo itu hanya kemasan. Fakta menunjukkan semua takluk. Nah, kita yang di sini pun dipaksa takluk untuk tidak bisa melakukan pemakzulan. Itu fakta. Dan dia berhasil membuat, tapi pada sisi lain setelah dikalkulasi juga paham bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk dilakukan pemakzulan khususnya secara konstitusional. Nah, tadi muncul referendum, muncul gerakan rakyat, people power dan sebagainya. Itu kan jalan lain ketika situasi negeri ini tidak memungkinkan pemakzulan secara konstitusional. Bapak dan Ibu, setiap ada yang membicarakan tentang pemakzulan, saya teringat Juni 2022, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur bertemu di Gedung Astranawa. Pada waktu itu sudah berkesimpulan bahwa Pak Jokowi memang sudah harus dimakzulkan. Itu 1,5 tahun yang lalu. Mengapa? Pertimbangannya sama. Banyak dilakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Kita sebut satu persatu yang Bapak Ibu sebut di depan tadi. Ditambah dengan satu analisis faktual bahwa banyak kebijakan dari presiden ini yang menyengsarakan rakyat. Satu, melanggar konstitusi. Sisi lain, banyak kebijakan yang mestinya itu bijaksana, tetapi malah membuat situasi itu makin runyam. Rakyat yang dirugikan dan kemudian lebih banyak ke pihak oligarki. Itu fakta. Sumber keributan di masyarakat berkaitan dengan isu negatif tentang Presiden Jokowi, mulai dari yang paling sederhana, simpel, yaitu mengenai ijazah palsu. Nah, bertahun-tahun sampai memakan korban
yang dipenjara hanya masalah isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Sampai sekarang berlarut-larut tidak ada penjelasan yang memadai. Pengadilan tidak bisa mengambil keputusan karena harus dibuktikan, ditemukan ijazah aslinya Presiden Jokowi. Nah, sebenarnya penyelesaiannya gampang saja. Hanya tinggal Pak Jokowi mau membawa ijazah asli diperlihatkan di depan pengadilan. Udah selesai. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak mau membawa ijazah asli? Padahal itu sudah diungkap di media bertahun-tahun terus, sampai setiap hari beritanya itu aja. Nah, sampai akhir jabatan Pak Jokowi. Sekarang mestinya banyak waktu, harus Pak Jokowi datang sendiri membawa ijazah asli ke pengadilan. Kenapa tidak dilakukan? Maka ribut setiap hari di masyarakat. Isu yang berat yaitu masalah hutang luar negeri yang begitu besar, menunjak selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, ini karena setiap kali Menteri Keuangan atau menteri yang bertanggung jawab di bidang ekonomi, ketika mentok ditanya wartawan, jawabnya ini atas perintah Presiden Jokowi. Ya, kita semua tahu sejak awal pemerintah Jokowi mendeklar menteri-menteri tidak boleh membuat visi misi sendiri-sendiri. Semua misi dan visinya harus dari Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Jadi setiap kasus keuangan, kasus ekonomi, ada kasus pertanggungan jawab kebijakan dari menteri-menteri, mestinya yang menjawab Presiden sendiri. Nah ini selama 10 tahun ini, maka ribut terus sepanjang pemerintahan Jokowi sampai sekarang. Masyarakat belum ada penjelasannya yang memadai Presiden Jokowi. Meninggalkan etika berpolitik pada tahun-tahun terakhir ini menimbulkan kontroversial bagi rakyat Indonesia. Mereka kurang elok ya. Segala kesan-kesan politik ditabrak semua. Peraturan yang kira-kira mengatakan dirubah. Kita bicara kepatutan lagi, bicara norma, bicara etika. Semua itu termaktub dalam konstitusi. Ruhnya daripada konstitusi, ruhnya daripada undang-undang itu etika, moral, kepatutan. Nah, sekarang undang-undangnya sudah terbentuk. Praktik ketatanegaraan kita selama ini ya yang dijalankan. Jadi ini no issue, nggak ada hal lain yang mau kita perdebatkan tentang masalah ini. Analogi-analogi itu kan cuma untuk menggelitik kita saja. Kaki di atas meja boleh atau enggak itu segala macam. Nah, itu sama dengan mengatakan begini. Apakah Pak Prabowo ada aturan yang mengatakan beliau tidak boleh mundur dari ketua partai? Nggak ada. Nggak ada juga. Artinya kan
terbuka, mau mundur atau tidak. Lalu yang memutuskan mundur atau tidak itu apa? Etik itu. Etik itu tidak selalu harus identik dengan undang-undang, brother. Saya Bung Adian, saya mau masuk ke logika dia. Ada nggak aturan yang mengatakan bahwa presiden tidak boleh mundur dari jabatannya sebagai ketua umum? sekarang Tidak ada. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ya. Tidak ke saya. Ya. Tanyakan pada pembentuk undang-undang. Tuh orangnya tuh. Iya, tidak ada. Tanyakan kepada pembentuk undang-undangnya. Ya tidak ada. Ya tidak ada. Tidak ada itu. Bang Adian bisa jawab nggak, Bang Adian? Tidak ada. Itu jawaban sudah disampaikan oleh Rangkuti sebelum kamu bertanya. Anda menjabat sebagai anggota DPR. Ada tidak larangan di tempat ini Kok kita Anda angkat jadi kaki ke meja? Tidak ada. Tapi apakah mengangkat kaki di meja depan umum begini sesuai dengan kaidah etik? Tidak. Oke. Apakah itu harus diatur dalam aturan di sini? Tidak. Tidak semua etik itu. Yang Ya saya mau tanya, ampun. Bung Aiman. Sekarang saya mau tanya. ini pembelajaran buat kita. Ditujukan kepada siapa? Ini bukan anak yang sekolah. Ini dokter-dokter semua. Yang nggak dokter di sini cuma saya, lulusan sarjana agama. Ini Pak Iman ya, yang ingin disampaikan itu sudah sangat jelas. Oke, ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Rata-rata norma-norma di luar undang-undang, norma hukum, norma moral dan sebagainya, banyak yang tidak tertulis. Tapi dia bisa menjadi alat ukur kepatutan bagi manusia. Contohnya sudah clear. Ada tidak larangan kita angkat kaki di meja? Nggak ada. Ya angkat aja kakinya. Gak ada yang mau. Begitu kita angkat, lu nggak sopan loh. Iya. Lu nggak etis loh. Jadi itu sudah disampaikan oleh Rangkuti sebelum bahkan dia bertanya. Nah, lalu kita perdebatkan, itu masalah pembuat undang-undang? Tidak. Gitu loh. Pembuat undang-undang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kajian akademis terkait mana yang menjadi kewenangan yang harus diurus negara. Kenapa begitu? Banyak yang diurus negara nggak dikerjain, banyak yang bukan urusan negara dikerjain. Itulah yang menjadi problem kita. Lalu apakah undang-undang harus mengatur itu? Dilarang angkat kaki, dilarang duduk begini, dilarang begini. Tidak. Ada kaidah etik, kaidah moral yang mungkin tidak berlaku umum. Tapi kita pakai dasar-dasar yang sederhana. Kalau itu tidak menyenangkan buatmu ketika orang lain perlakuan itu, jangan lakukan. Ini kalau beberapa tahun yang lalu sopan santun berpolitik ini masih dijaga. Nah sekarang ini seperti hidang orang bicara bahasanya bahasa langsung. Nah sehingga suasana ini menjadi panas, menjadi gaduh setiap hari. Setiap orang melontarkan pendapatan ini bahkan merasuk ke dunia intelektual. Orang-orang yang pemikir-pemikir lulusan perguruan tinggi sudah kehilangan tata kesantunan. Tidak ada bahasa basinya lagi. Semua pakai bahasa verbal, bahasa keras atau bahasa kasar ini sudah campur, tidak panjang kelasnya orang kelas intelek berpendidikan tinggi, menengah atau orang kelas bawah, pilihan bahasa ini tidak terseleksi lagi. Perubahan sikap kasar di masyarakat ini saya amati sejak 10 tahun terakhir ini. Jadi dimulai dari pertama kali Presiden Jokowi mendeklarasikan adanya revolusi mental. Mulanya masyarakat menanggapi secara positif akan terjadi perubahan mental besar-besaran terhadap kinerja pemerintah mengurus rakyatnya. Tapi terus diamati ternyata kerusakan mental yang terjadi mulai banyak masyarakat
para aktivis berantaran kritik terhadap pemerintah. Tapi kritik dari masyarakat ini banyak nggak digubris, setelah eskalasi terus meningkat, makin gentar, timbullah demo besar-besaran, toh tidak digubris juga. Di demo kagubris, apa semua jaluran aspirasi masyarakat tertutup. Nah, meledaknya gitu, perilaku politik kasar Presiden Jokowi ini dibalas kalau sikap kasar dari masyarakat. Maka di mana-mana timbul caci maki, saling caci maki. Yang mendukung rejim membalas saling balas. Maka sampai akhir jabatan Pak Jokowi ini suaranya keruh, suasana saling caci maki. Nah, ini harapannya kepada Presiden Prabowo ini diharapkan bisa melakukan perubahan besar-besaran untuk membalik situasi yang terus ini bisa menjadi terang. Tapi sayang Presiden Prabowo sejak awal sudah mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo ini sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Maka kritik-kritik keributan keresahan masyarakat juga berlanjut. Sampai hari ini masih banyak orang yang membicarakan ingin mengadili Jokowi karena banyak kasus-kasus yang belum terbuka kebenarannya. Untuk membuka itu harus diselenggarakan pengadilan, itu jadi tuntutan masyarakat aktivis civil society. Melihat pidato Presiden Prabowo sejak pelantikan sampai hari ini, konten materinya secara substantif sebenarnya merupakan antitesis dari Presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Tapi Presiden Prabowo masih beberapa karya Presiden Jokowi diberlanjutkan sebagai apresiasi, dipilih dari beberapa yang memang berhasil baik dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Tapi untuk sebenarnya lebih tepat apa yang dikemukakan, yang dipidatokan Presiden Prabowo selama ini, lebih cepat dikatakan sebagai koreksi dari pemerintahan Jokowi selama ini, 10 tahun ini. Jadi secara akademis mungkin bisa dikategorikan sebagai antitesis dari Presiden Jokowi. Tapi untuk tidak kontradiktif dibandingkan dengan pola dasar pemikiran Anies Baswedan, sebenarnya Prabowo dan Anies Baswedan ini satu visi, melihat permasalahan di Indonesia hari ini dan yang akan datang,
hampir mirip persepsi Prabowo dan Anies Baswedan, ada kemiripan. Nah, untuk tidak timbul kontradiktif antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo, dapat disimpulkan Prabowo ini sebenarnya sintesis antara Jokowi dan Anies Baswedan. Saya melihat sosok seperti Anies Baswedan ini selama menjadi gubernur 5 tahun ini menunjukkan sosok pemimpin yang masih menjaga etika, menjaga kesantunan berpolitik, bahkan santun dalam komunikasi sosial. Dia mematuhi norma-norma bernegara, norma-norma bermasyarakat. Tata bahasanya teratur, dijaga. Apakah kalimat-kalimat yang keluar selalu terukur. Pemimpin politik atau pejabat negara itu ibarat seperti guru. Digugu dan ditiru, mengandung keteladanan. Jadi kalau pemimpinnya menunjukkan arogansi, ya artinya lebih arogansinya lebih. Nah ini umpamanya seperti itu. Mesti atau pemimpin atau pejabat negara ini etikanya harus dijaga. Solusinya penguasa harus berlaku adil. Pemimpin harus bisa menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Bukan hanya menegakkan hukum, tapi justru yang penting penegakan keadilan. Dan sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berdoa mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa mengendawantahkan atau merealisasikan apa-apa yang jadi program yang sudah tersirat di dalam pidato-pidatonya selama ini. Semoga berhasil sampai ke tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.